yang panjang. Kalau ada yang meninggal umurnya 200 tahun, itu disebut mati muda. 200 tahun mati muda. Maka untuk menyamakan nilai umur daripada umat-umat terdahulu, umat Islam ini diberi keutamaan dengan yang namanya datang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dibayangkan adalah sama dengan orang beribadah satu kali, itu sama dengan dia beribadah 80 tahun. 1000 bulan sama dengan 80 atau 83 tahun. Ceritanya, kenapa ada malam Lailatul Qadar? Tahu ceritanya? Tahu enggak? Kenapa asal muasal adanya malam Lailatul Qadar? Tahu ibu-ibu? Bapak tahu enggak? Kenapa ada malam Lailatul Qadar? Satu cerita, Nabi SAW menyampaikan, ada orang di zaman Bani Israel, ada 4 nabi dan ada pemuda, yang mana dia hidupnya ini 1000 tahun. Hidupnya 1000 tahun. 1000 bulan, sorry. Hidupnya 1000 bulan. Yang pekerjaannya dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taatnya. Sehingga daripada itu umat Islam merasa terkagum-kagum melihat orang ini bisa beribadah selama 1000 bulan. Maka daripada itu Allah Ta'ala mengutamakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya malam Lailatul Qadar, sehingga satu malam saja orang itu beribadah kepada Allah, maka sama dia dengan beribadah selama 1000 bulan tersebut. Paham? Itu yang dimaksud dengan 1000 bulan itu seperti itu. Maka orang bertunggu bila datangnya malam Lailatul Qadar. Kalau dulu orang kita Pontianak bilang nunggu malam Tok Kadar. Nunggu malam Tok Kadar. Jelas adik-adik? Orang menunggu satu malam itu segitu. Kemudian daripada itu, dari 83 tahun atau 80 tahun itu, manfaatnya kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi adik-adik ya, yang berbahagia, kita nih gambarannya tentang keutamaan orang yang berpuasa nih di bulan Ramadan atau keberadaan bulan Ramadan begini. Disebutkan dalam kitab Al-Miskat bahwasanya ada seorang Majusi, dia punya anak. Kemudian si anaknya ini di bulan puasa dengan bebas makan dan minum seenaknya. Oleh bapaknya ini dipukul si anak ini. Sampai pada saatnya si Majusi tadi ini meninggal. Kemudian ada seorang ulama melihat si Majusi ini, dia berada di surga. Maka si ulama ini heran, kenapa ente orang Majusi bisa masuk surga? Maka dia katakan begini, ketika aku masih hidup di dunia, aku melihat anakku tidak menghormati. Adik-adik dengar ya. Anak dengar dulu ya. Anak-anak dengar dulu. Setelah dia makan dan minum dengan bebas, aku pukul. Maka setelah aku mau meninggal, datang hidayah kepadaku untuk aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Dengan dia menghormati bulan Ramadan, dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kepada kita semua dalam kesempatan ini yang masih ada sisa waktu lebih kurang seminggu, kita ingin mengakhiri daripada bulan puasa ini. Kalau disebutkan dalam hadis, Syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati.
Bulan Rajab itu bulan aku, kata Allah. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Bulan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rajab itu keutamaannya pada 10 hari pertama. Bulan Sya'ban pada 10 hari kedua. Dan bulan Ramadan keutamaannya pada 10 hari daripada bulan Ramadan. Nah, dalam kaitan semacam ini, maka adanya malam Lailatul Qadar yang mana oleh para ulama dikatakan sesuai dengan hadis Nabi, keutamaannya 10 terakhir bulan Ramadan. Kapan? Itu pada malam-malam ganjil. Kapan malam ganjil itu? Malam 21, malam 23, malam 25, ya, malam 27, malam 29, atau malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dari bulan-bulan yang tanggal-tanggal yang ganjil tadi, yang diutamakan adalah tanggal 21, 27, dan 29. Di antara para ulama ada yang menyatakan di antara 3 malam tersebut adalah utamanya adalah malam 27. Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran kata Lailatul Qadar itu terulang sebanyak 7 kali. Huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Jadi 9 kali 3 adalah 27. Itu yang disampaikan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, pimpinan daripada Rubat Tarim yang ada di Yaman Selatan. Ya, maka daripada itu Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, keutamaan kita kalau disebutkan nih minggu demi minggu, ya, 5 waktu ke 5 waktu, Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan, itu semuanya kita lakukan untuk mendapatkan keampunan Allah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kebaikan, kesempurnaan dalam ibadah, kesempurnaan dalam pada umur, maka tak ada lain, orang ini hanya beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini hidup hanya ada 2 pilihannya. Pilihan pertama masuk surga, pilihan kedua masuk neraka. Manusia itu terbagi 3. Ada mukmin, ada musyrikin, ada munafikin. Kalau yang mukmin udah pasti dia masuk surga. Kalau yang musyrikin sudah pasti dia masuk neraka. Kalau yang munafikin dia mendekati daripada menjadi musyrikin. Ya, kata Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Kamu semua akan mati dan mereka juga semua akan mati. Semalam saya punya mantan direktur saya, direktur utama, Pak Budi Setiarso namanya. Dia senior saya pasti kan? Dia lebih mendahului saya. Mungkin di antara kita nih ada yang udah lewat kawan-kawan kita, ya enggak? Jadi orang hidup nih tak ada lain. Kata Al-Quran, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, mengharapkan surganya Allah, maka falyamal amalan salihan. Orang harus beramal ibadah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Bapak-bapak, kita nih semua adik-adik, ya, kita nih jadi camat. Tahu camat? Calon mati. Nak muda, nak tua sama ya. Ya. Maka apapun yang kita lakukan, yang melekat sama kita nih, orang mati itu 3 yang membekali dia. Yang pertama keluarganya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga adalah amal ibadahnya. Ketika mayat diusung masuk ke areal kubur, maka orang kubur bilang, ente punya bini cantik jadi rebutan orang. Ente punya harta yang banyak, harta jadi rebutan keluarga. Maka yang melekat daripada setiap orang ini adalah amal ibadahnya. Dan hotel yang paling istimewa di dunia ini, yang paling mahal, itu ukurannya hanya 2x1. Hanya 2x1. Jadi siapapun di antara kita nih, apalagi adik-adik yang sudah mukallaf, yang artinya telah bertanggung jawab
terhadap dirinya, maka semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam kaitan semacam ini, maka kita nih sebagai umat Islam pertama bersyukur kita masih dilahirkan dalam keadaan Islam. Jangan sampai ada di antara kita yang hijrah dari muslim kepada non muslim. Ya, murtad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara, saya ini kebetulan setiap tempat bekerja sebagai kepala cabang, saya punya majelis taklim. Setiap tempat saya mengislamkan orang Islam. Kalau orang-orang saya di Kupang paling banyak saya mengislamkan orang Islam. Ya, saya mengislamkan di sana dengan Injil. Kalau Anda mau belajar Injil sama saya, insya Allah. Ya. Jadi saya mengislamkan non-muslim itu pakai Injil. Saya mengarang 3 kitab. Yang pertama sekilas memahami ajaran Injil dan ajaran Kristen dan kitab Injilnya. Kedua, kedudukan Nabi Muhammad dalam Injil. Ketiga, mengapa kita harus beragama dan memilih Islam sebagai agama. Melalui kesempatan ini, mengapa saya sampaikan kepada kita? Karena tidak jarang dalam lingkungan kita berpandangan cara agama ini macam-macam. Pertanyaannya sederhana, apakah semua agama baik? Apakah semua agama benar? Tidak ada baik yang tidak ada yang benar. Semua boleh baik, hanya satu yang benar. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, ini perlu menjadi perhatian kita. Kalau kita berkata semua seperti yang terjadi di Kupang, bahwa semua agama baik, semua agama benar, Islam dan Kristen sama benarnya, kepaket. Kalau itu adik-adik berpandangan sedemikian rupa, ibu-ibu punya anak tak memahamkan soal ini, selesai. Apalagi sekarang dengan undang-undang yang ada, orang boleh bebas untuk menentukan kahwin. Dia tak perlu izin kepada bapaknya, emaknya, dia boleh kahwin seorang. Itu merampok ceritanya. Ya, maka dalam kesempatan ini kita jarang ketemu. Sekali-sekali maka saya sampaikan kepada kita semua ini. Kemudian daripada itu, sebagai umat Islam kita bersyukur kepada Allah. Ya, selain kita bicara masalah ibadah, tapi kita perlu tahu kenapa Allah Ta'ala itu menjadikan kita umat Islam di dunia ini untuk apa? Kata Al-Quran, annal arda yaghisuhal ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya diwariskan oleh Allah kepada kaum salihin. Siapa itu kaum salihin? Yang pertama, mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, mereka yang banyak amal ibadahnya, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang ketiga, mereka yang berprinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu yang dimaksud dengan cerita di kemudian itu kriteria kaum salihin. Untuk apa ada kaum salihin di dunia ini? Kata Allah, inni ja'ilum fil ardi. Aku jadikan kaum salihin itu sebagai khalifah di muka bumi. Apa arti khalifah? Khalifah itu artinya wakil Allah di muka bumi. Wakil Nabi di muka bumi. Menjadi ulama, wakil ulama di muka bumi. Untuk apa? Memakmurkan daripada bumi. Dengan apa? Dengan hukumnya Allah. Maka Allah Ta'ala sebutkan, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun faulaika humul munafiqun faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menjalankan hukum tidak sesuai dengan hukum agama Islam, maka orang itu tergolong orang zalim, orang munafik, maupun tergolong kepada orang kafir. Kemudian apa yang menjadi dasar? Ini apa yang menjadi dasar kalau kita ngomong begitu? Dasarnya adalah Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama dan nikmat-nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ada cerita yang menarik nih, Bu. Ya. Kadang-kadang nih ada kesalahan pandangan kita. Ketika dulu saya di sini masih sekolah, saya tak usah sebutkan namanya. Ada di antara guru kita bilang begini,
Ya, adik-adik ini perlu tahu bahwasanya dulu masih zaman kita nih yang tua-tua nih sekolah bahwa asal manusia itu berasal dari apa? Dari kera, betul? Betul. Ya, betul nggak? Betul. Teori evolusi. Ya, teori ini sekarang alhamdulillah tidak ada lagi. Kenapa itu tidak ada? Kenapa itu tidak ada? Karena bersumber daripada Al-Quran. Wa ja'alna minal ma'i kula syai'in hayyun afala yu'minun. Bahwasanya adik-adik, saya perlu sampaikan sedikit, masih ada waktu 10 menit. Ya. Masih ada 10 menit. Bahwasanya kita sebagai umat Islam ini wajib bersyukur. Karena Allah Ta'ala telah mewariskan bumi buat kita. Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran buat kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik, ada 3 ayat yang membuat orang-orang para daripada intelektual non-muslim, cendekiawan non-muslim itu masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama tadi ini cerita masalah teori evolusi, di mana disebutkan manusia ini berasal dari kera yang mendekati manusia adalah primat, betul? Kemudian ada teori Big Bang. Teori Big Bang ini menyatakan dulu bumi dan langit ini bersatu, kemudian adanya suatu tekanan, dia menjadi berpisah. Ternyata hasil penelitiannya ada dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratkan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun afala yu'minun. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kau ketahui wahai orang-orang kafir, dengar nih adik-adik, bahwa dulu bumi dan langit itu bersatu, kemudian ada suatu ledakan, maka dia berpisah antara bumi dan langit. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya manusia itu siapapun atau segala sesuatu itu terbentuk, tercipta dari namanya air. Maka dengan teori ini, teori evolusi itu tidak ada kita belajar. Betul. Ini ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa Islamlah yang memberikan gambaran mengenai kehidupan. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ada seorang yang namanya Dr. Maurice Beckel. Dr. Maurice Beckel ini ditunjuk menjadi kepala untuk melakukan penelitian tentang mumi yang ada di Mesir. Pernah tahu cerita ini? Pernah? Apa ceritanya? Baik, adik-adik, bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu hanya diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa sampai ke seberang sana, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ini terjadi sudah ribuan tahun yang silam. Mayat mumi ini, Fir'aun ini baru ditemukan tahun 1889. Setelah mayat mumi ini didapat di Mesir, kemudian oleh pemerintah Perancis ingin dipindahkan, ingin diteliti, ya, dibawa ke Perancis. Orang-orang para ahli heran kenapa jasad Fir'aun ini masih utuh, ya, setelah ribuan tahun. Kemudian mayat Fir'aun ini didatangkan dari Mesir ke Perancis dan disambut dengan hangat oleh ribuan orang, karena yang datang ini mantan Tuhan. Ya, Fir'aun ini mantan Tuhan. Lah, setelah dilakukan pembicaraan, maka Dr. Maurice Beckel meminta kepada seluruh tim untuk membawa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Semua dibuka, hanya menyatakan bahwa keberadaan daripada cerita perkelahian atau perseteruan antara Fir'aun dengan Nabi Musa ini sampai kepada hanya pokok dia sampailah Nabi Musa ke seberang, Fir'aun pun tenggelam. Tidak ada diceritakan untuk apa cerita masalah mumi. Itu tersebut di dalam Al-Quran.
fal yauma nunajjika bibadanika ila akhir ayat. Yang artinya bahwa cerita Nabi Musa ini, ya, cerita Fir'aun ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya, dan tidak ada di dalam kitab yang lain, hanya di dalam kitab Al-Qur'an. Yang mana kalau orang, ya, berbuat zalim seperti Fir'aun, kau lihatlah dia murka Allah datang dan gambarannya seperti ini. Hanya di Al-Qur'an yang menceritakan tentang keberadaan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Nah, maka daripada itu, adik-adik, terakhir nih mengenai masalah keberadaan daripada Al-Qur'an ini. Ada seorang yang namanya Dr. Gary Miller. Dr. Gary Miller ini seorang ahli matematika dan penginjil. Dia katakan pada saat berbicara tentang Islam, Islam itu tak ubahnya seperti agama zaman dahulu. Islam tidak mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah bisikan setan kepada Nabi Muhammad. Sampai dia kepada ayat Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, yang artinya tidaklah kau perhatikan Al-Quran. Adik-adik, coba handphonenya disimpan dulu nih, bisa nggak? Adik-adik, ya, simpan dulu handphonenya. Tidaklah kau perhatikan Al-Quran. Jika Al-Quran itu bukan merupakan firman Allah, maka akan banyak terjadi pertentangan di dalamnya. Kata Dr. Gary Miller, aku telah mengkaji berbagai kitab-kitab terdahulu, banyak terjadi pertentangannya, tapi tidak aku dapatkan pertentangan itu dalam Al-Quran. Terus dia katakan, Al-Quran mengajak orang menemukan kesalahan, tapi tidak ditemukan kesalahan tersebut. Dan dia bilang, ayat ini paling cocok untuk dijadikan sebagai dasar metodologi riset modern. Ya, maka daripada itu, bapak adik-adik, kita nih selain belajar umum, ya, kita wajib nih mempelajari Al-Quran karena sumber daripada segala sumber hukum. Diceritakan ketika Pak Habibie sekolah di Jerman, dia lihat orang-orang Yahudi ini pintar-pintar, nilainya sama. Apa yang dikerjakan orang Yahudi ini? Malam hari dia baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini membuat orang menjadi pintar. Maka kalau memang tadi saya dengar di sini ada khataman Quran, jangan hanya Al-Quran itu dikhatamkan, tapi dipelajari isi kandungan Al-Quran. Karena dikatakan bahwa satu ketika Nabi SAW sholat tahajud sampai dengan waktu zuhur, waktu subuh, nangis. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa ente menangis? Kenapa ente menangis sedangkan ente dijamin masuk surga? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Karena tadi malam Allah Ta'ala menurunkan ayat, Allahu nurus samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kemudian Rasulullah bersabda, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang hanya tahu membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran. Maka jangan ada di antara kita yang berpandangan kalau bicara agama, agama saja. Kalau bicara sains, biasain saja. Itu ceritanya merampok. Ya, karena dulu ada dosen-dosen saya seperti itu. Kita belajar ilmu pengetahuan, bukan belajar agama. Itu yang salah di dalam pemahaman kita sehari ini. Nah, jadi ini bapak-bapak guru, ya, kita yang umat Islam harus bangga bahwa kita memiliki Al-Quran, sumber daripada sumber segala hukum. Nah, begitu juga buat adik-adik kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan yang baik ini. Kegiatan seperti ini harus senantiasa direspon agar anak-anak kita nih keluarnya paham tentang beragama. Jangan pula nanti dia keluar dia nentang sendiri dengan agamanya. Ada nih, bukan tak ada model-model seperti ini. Jadi saya ucapkan selamat kita melaksanakan daripada ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan sisa waktu lebih kurang seminggu ini kita dapat meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat masuki yang namanya Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Kembali suci yang secara berulang setiap saat sedemikian rupa. Dan apabila di dalam selama kita komunikasi
terdapat sesuatu dari yang hal tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita doakan semoga Pak Ibrahim dalam keadaan sehat selalu dan Ibu Ibu dapat membimbing mereka dengan petunjuk yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang semua hadir di tempat ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan saya kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal dzalika kahla. Allahumma ja'alna wa walidina zawjatina wa banatina wa auladina min ibadika shalihin waj'alna wa iyyahum minal muqarrabin.